Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq, tentunya di channel kesayangan kita Gufta ID. Di video kali ini Gufta ID bakal membahas sebuah headset gaming dari brand Rexus, yaitu headset HX9. Ngomong-ngomongin tentang headset, jadi headset HX9 dari brand Rexus ini bisa dibilang keluaran terbaru di bulan Februari 2021. Jadi memang ini benar-benar headset keluaran baru, dan apa saja fitur-fitur dari headset ini, bagaimana performanya, bagaimana penampakannya. Sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terupdate dari Gufta ID. Sekarang saya ucapkan selamat menonton. Nah, di depan saya ini ada sebuah headset dari brand Rexus HX9. Jadi dari packagingnya tidak ada yang istimewa, cuma ada gambar headsetnya doang, tidak ada packaging yang biasanya melihatkan transparannya agar headsetnya ini kelihatan. Jadi cukup simple, packagingnya tidak ada yang berlebihan. Jadi ada gambar headset dan ada logo Rexusnya dan ada gambar headsetnya. Jadi headset HX9 ini ada dua varian warna, ada yang warna hitam dan ada yang berwarna putih. Kita bakal review yang warna putih karena kalau warna hitam itu sudah banyak di pasaran. Headset itu semuanya lebih dominan ke warna hitam, jadi biar tampil beda aja kita langsung review yang warna putih saja. Pas saya buka packagingnya tidak ada yang fitur-fitur tambahan, nggak ada subwoofernya, nggak ada yang lainnya. Jadi pas kita buka packagingnya itu cuman ada headsetnya dan ada buku panduannya doang, jadi nggak ada kayak subwoofernya, nggak ada tambahan apalah itu fitur lah apa itu. Jadi cuman headset tok doang sama buku panduan. Ya buku panduannya juga pasti kalian jarang sekali membacanya. Nah, di depan saya ini ada headset HX9. Dia ada dua varian warna, ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Yang warna hitamnya sengaja saya taruh sini agar kalian tahu penampakan dari warna hitam itu seperti apa. Lanjut kita bakal tes bagian warna putihnya atau nge-review ke lebih warna putihnya. Kalau dari segi desainnya, headset HX9 ini memakai bahan plastik ABS dan dia berdiameter 50 mm saja. Kita lepas dulu. Nah, di bagian ear cup-nya pertama kita bahas di bagian ear cup depannya. Ketika saya lihat di bagian ear cup-nya, kalau kalian sadar, ini HX9 ini mirip sekali dengan SteelSeries. Jadi kalau kalian tahu brand luar yang lagi rame yaitu SteelSeries, ini mirip banget dari bagian ear cup depannya. Itu mirip banget SteelSeries. Kalau kalian lihat sekilas itu mirip banget. Nah, kita lanjut lagi ke bahan Rexusnya. Di bagian ear cup depannya itu ada warna putihnya dan di tengah-tengahnya itu tengah bawah itu ada logo Rexusnya. Cuman logo Rexus di sini bukan gambar robot kayak headset Rexus sebelumnya. Jadi dia ini pakai tulisan Rexus doang dan warnanya itu bukan warna hitam, jadi kayak warna abu-abu. Jadi kelihatan lebih minimalis dan lebih estetik sih bro. Nah, di bagian depannya dia dilengkapi dengan RGB-nya. Jadi kalau headset gaming no RGB no party ya kan. Nah, di bagian RGB-nya ini cukup berbeda, bukan RGB kayak norak kayak misalkan HX di Rexus F30 itu norak banget, di F26 itu norak juga. Tapi di HX9 ini Rexus memberikan warna RGB-nya berwarna pastel, jadi kelihatan lebih elegan, minimalis dan nggak bosan. Kalau kalian lihat, kalian bisa lihat nih, mungkin kena cahaya kali ya, tuh kalian bisa lihat warna RGB-nya nih yang saya suka adalah warna pastel. Jadi ketika kita ngelihat itu kayak tidak norak, dan kalau kita lihat pandang lebih lama itu kelihatan lebih nyaman dan lebih enak kalau kita pandang sih bro. Jadi RGB yang diberikan di HX9 ini menurut saya pribadi kelihatan lebih minimalis dan lebih elegan sih bro. Langsung kita lanjut di bagian ear cup dalamnya. Di bagian ear cup dalamnya ketika kita melihat dan menekan busanya itu cukup padat, tetapi
Dia tidak keras dan tidak juga lembut, ya sedang, dia padat, dan busanya itu dilapisi dengan bahan kulit. Jadi bahan kulit kayak lebih ke premium. Jadi ear cupnya sudah padat, busanya sudah padat, dan dia juga bahannya luarnya itu dilapisi dengan kulit, jadi kelihatan lebih premium sih. Nah, yang saya suka di bagian ear cup depan dan ear cup belakangnya ini dari segi finishingnya, biasanya di tengah-tengahnya di sini itu finishingnya, kalau headset sebelumnya tuh kayak ada misalkan ada jahitan yang kurang bagus dan ada kayak rongga-rongganya, tapi di HX9 ini finishingnya lagi-lagi dibuat lebih presisi dan lebih bagus lagi sih. Jadi kayak misalkan ada rongga-rongga yang kelupas tuh nggak ada, dan jahitannya tuh menurut saya pribadi finishingnya big quality-nya bagus lah. Jadi memang HX9 ini dari ear cup depannya, ear cup dalamnya itu kelihatan lebih sempurna dibandingkan headset Rexus sebelumnya. Lanjut kita bahas di bagian adjustment atau headbandnya dulu. Headbandnya ini nih dia memakai fitur yang dia tidak langsung kena di atas kepala, jadi adjustmentnya itu langsung bisa kalian atur di bagian sininya. Jadi kalau misalkan headset yang ada dua headband ini, dia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama, di bagian headbandnya ini, kalau kalian pakai langsung seperti ini, dia otomatis ngatur dari ukuran kepala kalian. Jadi kalau kalian mau turunkan lagi, kalian tinggal tarik, dan kalau kalian mau iniin dia langsung otomatis. Dan kelebihannya lagi, biasanya kalau headband seperti ini dia lebih ringan dibandingkan headband yang cuman satu doang. Jadi kalau yang satu itu biasanya ada bahannya kayak bahan besi, tapi kalau pakai yang dua headband HX9 ini, yang pertama dia kayak plastik atau dalamnya itu kayak ada besi aluminium tapi dilapisi dengan karet lagi, jadi nggak kelihatan sih bro. Nah, di bagian bawahnya ini yang kedua itu ada karet, dan di bagian atasnya itu lembut, dan di bagian dalamnya itu yang kena kepala itu kayak agak kasar gitu. Jadi kalau kena di rambut itu tidak gampang goyang. Jadi kalau kalian pakai seperti ini, menurut saya pribadi headband yang dipakai ini lumayan ringan, dan headband yang kedua yang langsung kena ke kepala ini menurut saya pribadi nyaman sih digunakan. Nah, dan kekurangannya adalah kelebihannya lagi adalah kalau di bagian headbandnya adjustmentnya ini di kiri dan kanan itu kalian cuma tarik saja seperti ini, kalian bisa atur. Cuman kekurangannya dia tidak maksimal. Jadi kalau misalkan kuping dan kepala kalian itu jaraknya agak besar, jadi dia cuma segini doang, kalian gak bisa apa-apa. Jadi kalau misalkan, kalau saya pribadi sih segini cukup, tapi kalau kalian yang harus segini atau lebih, itu sih kekurangan dari adjustment atau headband yang berpenampilan dua seperti ini. Ya tergantung dari ukuran kepala masing-masing dan tergantung dari yang make. Kalau kalian suka dengan headband yang seperti ini ya tidak masalah, tapi kalau kalian kurang nyaman menggunakan headband yang double seperti ini, jangan, kurang rekomendasi lah ya. Turun lagi kita bahas di bagian mikrofonnya dulu. Kalau di bagian mikrofonnya menurut saya pribadi dia tidak cukup fleksibel. Jadi dia agak kaku, jadi kalian tidak bisa ke ataskan dan tidak bisa ke bawahkan, karena memang headset HX9 ini cuman bisa dan nyaman ketika dia dimiringkan seperti ini aja. Jadi kalau kalian ke atas bawahkan itu tidak bisa bro, ginikan aja. Dan kalau saya pakai memang mikrofonnya mengarah ke mulut, jadi memang suaranya mungkin lebih jelas lagi. Tapi kalau kalian mau ke atas ke bawahkan kayaknya kurang fleksibel sih kalau di bagian mikrofonnya. Nah, langsung kita turun di bagian kabelnya dulu. Nah, kabelnya ini dia memakai bahan braided, dimana kalau kabel braided itu tidak gampang putus, tidak gampang kusut, dan nyaman digunakan. Nah, ini cukup tebal braided, dan biasanya ini kabel kalau standarnya headset gaming itu sekitar 1 meter sampai 2 meter. Ini sudah saya ukur itu sekitaran 2 meter. Nah, di bagian kabel braided seperti ini, Rexus memberikan lagi controller di bagian kabelnya, dan itu bisa buat mengatur volume dan mengatur mikrofon smoothnya. Jadi kalau kalian mau
smoothkan atau menonaktifkan mikrofonnya, itu kalian bisa atur di controller kabelnya. Jadi kalian bisa atur nonaktifkan dan bisa atur aktif lagi. Cuman kekurangan dari kekurangan dari controller yang diberi Rexus HX9 ini menurut saya pribadi itu kebesaran sih bro. Tuh kan bisa lihat tuh, ini lumayan besar sih kalau menurut saya pribadi. Coba agak kecilin, cuman ya biasanya kalau ini kebesaran, kabelnya itu nanti agak berat sih. Oh nggak terlalu juga sih bro. Jadi kalau dari segi beratnya itu tidak terlalu berpengaruh, cuman ya lumayan besar sih bro. Coba Rexus ini memberikan controller yang lumayan kecil atau tipis, pasti lebih sempurna lagi. Nah di bagian ujungnya, di bagian ujung headset Rexus HX9 ini dia memakai USB 3.0. Jadi ini memang cocok banget buat di PC atau di laptop. Tapi kalau kalian menggunakan headset ini di smartphone tidak masalah, kalian belikan OTG karena OTG-nya tidak dilengkapi di dalam packagingnya. Kalian bisa beli OTG di harga 20.000, 15.000 atau yang lebih bagus tuh harga 40.000. Cuman jangan kalian samakan suaranya atau kualitas suara dari headset HX9 ini menggunakan OTG di smartphone kalian dan kalian bandingkan di PC atau di laptop, karena output USB yang digunakan di PC lebih bagus suaranya dan dibandingkan dengan smartphone yang menggunakan OTG. Jadi kalian pasti beda kalau kalian gunakan ini di PC dan gunakan di smartphone. Dia lebih maksimal ke PC karena memang outputnya sudah pakai USB. Nah, mungkin dari segi big quality-nya itu saja. Langsung aja kita bahas di performanya seperti apa. Nah, dari segi suara, menurut saya pribadi ketika saya main game, kayak main game FPS, game Valorant, game PUBG, itu terasa banget dan enak banget. Dari suara step, dari kiri, kanan, atas, itu kedengaran banget bro. Jelas banget ketika kedengaran. Dan kalau saya dengarkan musik, suara ketika main di 50% dan 70% itu lumayan enak banget. Tapi kalau di fullin kurang recommended karena bassnya itu agak hilang. Jadi suara audionya, trouble-nya itu lebih kedengaran dibandingkan bassnya kalau kita full. Nah, kalau misalkan main game FPS, main game PUBG tadi yang saya bilang tadi sebelumnya, ketika main game itu ada suara noise sedikit dan mungkin karena ini berbentuk oval dan drivernya itu 50 mm dan ovalnya ini terlalu besar karena kuping saya itu termasuk kuping yang kecil. Ini ear cup-nya lumayan besar, jadi kayak ada suara noise dari luar masuk karena memang di bagian telinga saya yang agak belakang itu ada udara masuk, jadi suara sekitar tuh masih kedengaran. Jadi suara noise itu masih kedengaran walaupun sedikit. Cuman kalau kalian dari segi performa, kalau kalian mungkin mempunyai kuping yang cukup besar dan menutupin presisinya itu press banget di bagian ear cup-nya, mungkin suara noise tidak akan kedengaran. Karena itu tergantung dari kuping user masing-masing. Kalau saya pribadi ada suara noise karena memang kuping saya agak kecil, ear cup-nya agak besar, jadi menghasilkan suara yang noise. Kalau dari segi performa dengarkan musik, dengarkan main game ini enak banget. Jadi ketika main game yang tadi saya bilang, main game Valorant, main game FPS itu enak banget. Dan ketika dengarkan musik, suaranya itu enak juga. Dari genre akustik, pop itu genre maupun genre Metallica itu enak banget ketika mendengarkan memakai HX9 ini. Nah, yang sangat saya sayangkan adalah ketika saya pakai HX9 ini terlalu lama, sekitar 2 jam sampai 3 jam, itu yang pertama saya agak sakit karena memang di bagian ininya tuh kayak terlalu menekan. Kalian bisa nih, ini terlalu menekan banget ke kuping, jadi agak risih kalau main sekitar 2 jam tuh kayak agak sakit. Nah, yang kedua ya ketika saya pakai sekitar 2 sampai 3 jam,
itu kuping saya terasa panas. Mungkin karena memang bahan earcupnya ini terbuat dari kulit, jadi memang ketika saya main 2-3 jam itu keringatan bro, panas. Jadi ketika saya main sekitar 2-3 jam, dan kalau kalian menggunakan headset ini 2-3 jam, percayalah, yang pertama panas, yang kedua agak sakit karena di bagian adjustmentnya tuh dia kayak misal terlalu nekan. Nah, jadi ketika main sekitar 2-3 jam atau menggunakan headset ini terlalu lama, yaitu tadi keringatan dan agak sakit. Cuman tergantung dari usernya tersendiri. Kalau main game cuman sejam doang, cuman 2 jam, nggak sampai 3-4 jam, oke lah headset AX9 ini. Nah, pasti kalian bertanya, suara mikrofonnya bagaimana bang? Jadi ketika saya main game FPS, main game Valorant, PUBG, ketika saya menggunakan mikrofonnya, menurut saya pribadi suaranya lumayan jelas. Ketika kita ngobrol, itu ngobrol sama teman, mereka dengarnya lumayan jelas dan cukup jelas. Dan menurut saya pribadi mikrofonnya tidak ada masalah ya. Tapi kalau kalian penasaran, habis ini saya bakal kasih lihat dan kasih dengar bagaimana suara dari mikrofon HX9 ini. Ini dia. Nah, ini adalah hasil dari suara mikrofon HX9. Kalian bisa dengar sendiri bagaimana suara yang dihasilkan dengan mikrofon ini. Tapi menurut saya pribadi, mikrofon yang dihasilkan ini lumayan jelas dan lumayan jernih ketika ngobrol sama tim. Apalagi ketika kita main game, khususnya main game PUBG. Ya, menurut saya pribadi, mikrofon yang dihasilkan dengan HX9 ini lumayan bagus dan noise cancellingnya itu minim sekali sih bro. Nah, jadi headset ini menurut saya pribadi, kalau kalian mau pakai buat di PC atau di laptop kalian menggunakan game, ini masih oke atau masih bisa dibilang sudah layak atau masih layak lah. Karena memang menurut saya pribadi suaranya yang lumayan enak banget, suara bassnya terasa banget. Cuman kalau memang saya pribadi, karena memang kuping saya kecil dan headbandnya lumayan besar, jadi ada suara noise cancelling atau ada suara bocor. Karena memang di bagian belakang ini, karena kuping saya lagi-lagi saya bilang ya, kuping saya kecil dan earcupnya ini besar, jadi ada noise cancelling. Cuma tergantung dari user masing-masing, ada yang kupingnya besar, ada yang kupingnya kecil, jadi itu tergantung penyesuaian saja. Nah, kalau saya pribadi saya suka dengan headset seperti ini karena yang pertama di bagian desain depan earcup depannya itu mirip sekali dengan SteelSeries. Kalian tahu pasti SteelSeries itu adalah brand terkenal, kalian tahu sendiri. Dan tidak hanya itu, karena emang di bagian earcup depannya yang warna putih dan ada logo Rexnya itu bukan logo robot lagi, jadi tidak norak. Dan yang lebih saya suka, RGB-nya ini kayak pastel gitu bro, jadi kelihatan lebih minimalis, lebih estetik dan lebih keren sih, lebih kayak headset premium lah, headset Asus HX9 ini. Dan bagian saya, menurut saya pribadi, earcup dalamnya juga yang lumayan cukup empuk. Cuman yang saya bilang tadi itu kalau dipakai sekitar 2 jam, 3 jam sampai 4 jam lamanya itu di bagian adjustmentnya kayak press banget ke kuping saya, jadi kelihatan agak sakit kalau dipakai agak lama. Dan kalau dipakai sekitar 3 jam lebih itu ada keringatnya, jadi kayak emang dia berbahan kulit. Cuman kalau itu menurut saya pribadi tergantung kalian. Kalau kalian pakainya cuman di bawah 2 jam tidak ada masalah sih ya, kalian tahan memang main 3-4 jam. Kalau saya pribadi sih karena makainya dengarkan lagu, main game dengan lagu, saya tes 3 jam memang ada keringatan. Dan yang saya bilang tadi, adjustmentnya agak nempel di kuping. Overall kalau dari big quality-nya saya suka. Dari kabelnya itu pas sudah pakai braided, dari desainnya itu suka banget, enak banget dilihat, dipandang. Ya, kesimpulannya adalah kalau kalian mau ganti headset kalian di rumah atau kalian baru mau saja beli headset yang sudah Suron 7.1, kabelnya sudah braided, RGB-nya enak dilihat, dan harganya cuman di harga 200-300 ribuan saja. Mungkin harganya nggak sampai 300 ribu, kalian sudah mendapatkan headset sekeren ini yang menurut saya pribadi layak lah kalau kalian pakai di
PC atau di laptop, dan kalau dipakai di HP bisa juga sih, tapi menggunakan kabel OTG-nya lagi. Ya, headset ini menurut saya pribadi dan prediksi saya kedepannya pasti banyak diminati para gamers, apalagi gamers pemula atau yang mengutamakan desainnya sih. Oke, mungkin itu saja review dari Goof Teddy. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada kritikan dan masukan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Saya Gufran Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.